Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jo Antoni Wijaya dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah teori bahasa dan otomata dengan dosen pembimbing Bu Rini Mesari MKOM. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Yang pertama yaitu recursively enumerable, atau bisa juga kita sebut tata bahasa tidak beraturan. Mesin otomata yang dipakai itu mesin Turing dengan aturan produksi, yaitu pada ruas kiri itu bisa terminal, bisa non terminal, yang dimana ini juga bisa mencampurkan keduanya, bisa itu yang satu non terminal dan terminal, atau bahkan 3 dan lebih. Lalu pada ruas kanan itu juga sama dengan yang ruas kiri, yaitu random. Dan bahkan pada kedua ruas ini, walaupun sama-sama kosong, itu juga bisa termasuk dalam aturan produksinya, karena terdapat lambang delta, di mana delta itu artinya sini simbolnya itu bisa kosong, maybe empty. Lalu pada yang tipe pertama atau yang kedua, context sensitive grammar, atau bisa disingkat dengan CSG. Mesin otomata yang dipakai yaitu linear, terikat, non-deterministic, mesin Turing dengan aturan produksi yaitu pada ruas kiri bisa mencampurkan keduanya, yaitu bisa ada terminal atau yang non terminal dengan dua string yang random. Lalu pada ruas kiri juga bisa kosong dan bisa salah satu dari terminal atau salah satu dari non terminal. Lalu pada ruas kanan itu bisa hanya terminal saja, atau dengan terminal dengan non terminal, atau terminal dengan terminal, tapi dengan catatan pada ruas kanan tidak boleh kosong. Lalu pada lapisan ketiga atau tipe kedua yaitu context free grammar, yang biasa digunakan pada non-deterministic Boolean automaton dengan aturan produksi yaitu pada ruas kiri diwajibkan non terminal. Ini aturan dari Chomsky. Lalu pada ruas kanan itu bisa campuran antara terminals dan non terminals, atau salah satunya. Lalu pada lapisan terakhir yaitu tipe ketiga regular dengan automaton finite state automaton. Aturan produksinya adalah pada ruas kiri itu diwajibkan non terminal atau string dengan huruf kapital. Lalu di sisi kanan itu diwajibkan terminal dan dilanjutkan dengan string baru, itu pada ruas kiri yang diwajibkan non terminal dengan ruas kanan yang non terminal dan non terminal. Regular expression itu yang dimaksud sebenarnya hanyalah ini. Simbol-simbol inilah regular expression. Sama seperti pada codingan umumnya, misalnya seperti or itu ditandai dengan ini, atau and yang ditandai dengan seperti ini, lambang 2 kali. Automaton sendiri itu terdapat special karakter
ada banyak, dimulai dari titik, lalu ada lambang dolar, match end of sequence, lalu ada closure, itu bisa stringnya kosong atau berulang kali. Maksudnya zero di sini itu bukan kosong, jadi dengan string yang pertama yang terdapat simbol closure ini. Lalu ada tanda plus ini satu string atau perulangan. Lalu ada tanda tanya dengan kosong string atau sekali perulangan, dan lain-lain. Contoh penerapannya adalah searching string pada file yang biasa kita ketemukan untuk find di Microsoft Word, yang bisa kita gunakan dengan Ctrl H, find and replace. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Finite Automata. Finite Automata adalah mesin yang termudah untuk menghubungkan tiap pattern. Pada gambar kiri ini adalah salah satu contoh dari Finite Automata. Ini yang deterministic atau DFA, Deterministic Finite Automata. Nah, lalu pada gambar yang di bawah ini adalah non-deterministic finite automata. Perbedaan pada DFA dengan NFA adalah jika inputan pada state awal dalam DFA itu 1 atau lebih inputan, itu dipastikan dia menuju state yang pasti, tidak bercabang. Lalu pada NFA, jika string yang diinputkan itu 1 atau lebih dari state awal, dia dapat terhubung ke pattern yang lain, misal bercabang atau ini bisa lebih dari 1. Lalu pada state akhir dia bisa ciptakan string baru. Lalu ini adalah ekspresi reguler. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah contoh dari sinyal terminal, banyak macamnya. Ini penjelasan dari Jago expression tadi, itu spesial karakternya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu contohnya. Di sini saya menggunakan GFlap versi 7.1. Yang kita akan mulai dari Finite Automata.
Ya, di sini terdapat 4 state, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Q0 sebagai start, lalu terdapat final state sebagai tempat berakhir untuk menerima inputan harus berakhir di final state. Ini adalah bentuk finite automata. Untuk memulai finite automata wajib ada initial atau start dan juga ada final. Final bisa lebih dari satu. Ini juga dari start bisa jadi final juga. Ini saya akan mencoba untuk menggunakan multiporan. Nah, kita akan coba input cuman untuk sementara seharusnya ini accepted atau diterima karena dari start dia menuju J, berarti Q1, lalu kita mempunyai akses atau transisi O dalam Q1, lalu untuk string yang ketiga yaitu H, kita bisa menggunakan transisi yang ini lalu menuju ke Q2, lalu pada string ketiga ada A. Kebetulan dalam state Q2 memiliki transisi A kepada Q2 itu sendiri. Lalu pada string terakhir yang kelima yaitu N menuju final state. Jika pada akhirnya menuju ke final state, seharusnya resultnya accepted. Baik, mari saya coba. Nah kan accepted. Lalu ikut bagaimana untuk yang rejected? Walaupun kita isi kosong, seharusnya di accept juga. Kenapa? Karena pada start state itu berada di Q0 dan final state juga ada di Q0. Ini kita coba. Lalu yang terakhir itu kita mencoba untuk reject ya. Untuk dua karakter. Nah, reject. Kenapa reject? Karena berawal dari Q0 kita memiliki transisi J ke Q1, lalu ada O Q1 juga, tapi berhentinya di Q1, sedangkan Q1 bukan final state, maka string tersebut tidak diterima. Lalu kita convert ke regular expression. Tahap pertama yang harus kita lakukan untuk mengetahui regular expressionnya adalah harus membuat sebuah state baru. Untuk membuat state yang dimana itu adalah menjadi final state juga atau tempat berakhirnya finite automata. Lalu kita buat transisi lambda dari state final yang tadi ke state yang baru, lalu nyatukan transisi yang tadi jadi satu. Ini dia. Lalu masukkan transisi yang kosong atau lambang lambda tersebut ya, lalu hubungkan pada setiap state dengan tidak bernilai atau lambda. Kita tambahkan saja
Lalu kita harus menghapus 3 state, di mana state ini yang bukan final dan juga bukan start. Ya, so kita terus ini. Wah. Ya. Dan inilah regular expressionnya, yaitu ya sangat panjang akibat banyaknya transisi dan state yang saya buat. Lalu pada Finite Automata saya ubah menjadi grammar. Grammar seperti tadi, dimana pada ruas kiri kita masukkan ya A, yaitu ini non terminal. Lalu pada ruas kanan N kecil dan C besar. Apa itu artinya? A yang kapital ini adalah kita ambil dari sini. Lalu N kecil itu adalah transisinya. Lalu huruf C kapital adalah state tujuannya atau state akhir ya. Lalu apalagi, yaitu SAB, berarti S ini dari Q0 ke Q2. Lalu ini S dari Q0 ke Q1, SCA. Lalu ada dari B1 dari Q2 string B ke state Q1 dengan transisi I kecil, I terminal dan non terminal. Ini adalah bentuk CSG. Tapi juga bisa juga termasuk regular grammar karena sesuai syaratnya tadi. Lalu ada AHB. Nah, lalu ada BNC, CTB, lalu BAB bisa, lalu BOB dan BNB. Lalu ada AOA dan C lambda. Ini sebetulnya tidak perlu ditulis karena pada tree graph-nya dia akan berhenti pada satu node. Lalu kita lihat apa lagi yang kurang. Oh iya, SKS. Oke, ya seperti ini lah grammar dari kata yang telah saya buat. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.